Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen Indonesia soal persepak bolaan tanah air. Jadi seperti apa tanggapan mereka, mari kita simak sama-sama. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go. Federasinya bobrok. Sistemnya sudah berjalan. Yang bikin sistem itu siapa? Ya, kalau yang nonton podcast ini ya, kalian bisa lihat di sini kalau Coach Justin itu ketika menjelaskan tentang sepak bola Indonesia, dia sedikit mengambang. Makanya dia di dalam beberapa momen tidak bisa menjawab dari pertanyaan Mamat Al-Kathiri ya. Kenapa? Karena Mamat Al-Kathiri mengikutin sepak bola Indonesia, mengikutin Liga Indonesia, nonton Liga 1, nonton Liga 2. Beda dengan Coach Justin yang cuma nonton timnas ya, dia tidak ngikutin Liga 1 ya, apalagi Liga 2, Liga 3. Dan dia udah ngomong sendiri kan, dia tidak nonton Liga Indonesia karena buat dia tidak menarik. Itulah yang jadi permasalahan ya, yang ketika kita cuma nonton timnas tapi tidak ngikutin Liga Indonesia. Nah inilah jadi permasalahan. Permasalahannya di mana? Tidak mengerti ketika kita harus menjelaskannya gitu loh. Di sini kan Coach Justin cuma bicara normatif ya, bicara tentang federasi, ya kan, pembinaan dan sistem. Tapi dia nggak bisa menjelaskan sistem itu seperti yang ditanyakan oleh Mamat Al-Kathiri ya. Kenapa tidak bisa? Ya karena nggak ngikutin. Nah jadi ya ini juga masukan buat kita semua gitu loh, buat kita semua ya. Kalian ingat kan Bung Toel pernah tuh menyentil Coach Justin. Dia tidak ngikutin sepak bola Indonesia. Ya inilah dia buktinya ya. Jangankan debat sama Toel, debat sama Mamat Al-Kathiri, Coach Justin tidak mampu untuk menjawab semua pertanyaannya. Kenapa? Dia tidak ngikutin Liga 1. Ini jadi masukan buat kita. Supaya apa? Supaya kita yuk ngikutin Liga 1 yuk. Ngikutin Liga 2 yuk. Ngikutin perkembangan sepak bola Indonesia yuk. Jangan cuma nonton timnas doang. Supaya apa? Supaya kita tahu loh. Oh ternyata sepak bola Indonesia begini. Jadi ketika ada orang yang asal ngomong ya kan. Kita kan udah nonton nih. Kita tahu datanya ya. Kita bisa menjawab itu semua. Nggak ada nanti orang yang bakalan menyesatkan dengan pikiran-pikirannya yang absurd ya. Jadi kita harus berperan sebagai stakeholder sepak bola Indonesia. Yuk kita kawal sama-sama dengan cara apa? Ikutin timnas, dukung timnas, tapi juga ikutin liga, dukung liga. Dan semua program sepak bola yang dicanangkan PSSI kita dukung. Salam. Betul, kita harus nonton Liga 1 juga. Liga 1 ini sepertinya menarik ini. Karena ada kemajuan lah Liga 1 ini, dimana kita bisa lihat nanti ada VAR diterapkan di Liga 1. Menurut saya itu satu kemajuan di bawahnya Erick Thohir. Jadi dengan adanya VAR ini ya liga kita bisa berkelas lah. Karena segala sesuatu yang mungkin luput dari jangkauan wasit ya bisa dilihat sama VAR. Apalagi kita Liga 1 kemarin baru naik peringkat kalau tidak salah ke peringkat 28 kalau tidak salah, atau 27 itu. Itu merupakan satu ya kemajuan juga di sepak bola kita, khususnya Liga Indonesia. Jordi Amat bisa bermain di round 3 kualifikasi Piala Dunia melawan Arab tanggal 5 September. Tapi sebagian fans timnas itu pesimis dengan performa Jordi seandainya dia menjadi starter di laga itu. Kenapa? Karena kalau kita merujuk data ke belakang ya, Jordi ini dinilai terlalu banyak melakukan blunder, terutama di laga-laga penting. Betul. Seperti di Piala Asia, dan yang terbaru kemarin di kualifikasi Piala Dunia round 2 ketika melawan Irak. Nah pertanyaannya, kenapa ini terjadi penurunan performa dari Jordi? Nah aku mau analisa ya. Ini sebenarnya karena Jordi pindah ke Liga Malaysia. Nah kalau mau analisa lebih jauh lagi, kenapa sih Jordi mau pindah ke Liga Malaysia? Nah aku punya teori di sini. Silahkan teman-teman cek data ini. Nah ini adalah peringkat Liga Asia tahun 2022. Dan bisa kita lihat Malaysia berada di urutan ke-8. Liga terbaik di ASEAN. Nomor 8 Asia. Bahkan kalah kita. Teori ya, aku percaya bahwasanya waktu itu agen Jordi Amat ya menawarkan Jordi, yuk ini ada tawaran dari Malaysia ya. Malaysia ini liga terbaik di ASEAN, nomor 8 di Asia. Kalau kamu pindah ke Johor, kamu langsung main di Liga Champions Eropa. Sementara di klub lamanya, Jordi kan main di Eupen. Itu kasta kedua Liga Belgia ya.
Ya, dia tidak bisa main di Liga Champions Eropa, sementara di Johor bisa main. Dan aku percaya Jordi tertarik ya. Liga Dan dia Champions mungkin Asia merasa maksudnya. ya, kompetisi di Asia itu sama dengan Eropa. Aku mungkin punya teori dia merasa seperti itu. Akhirnya dia pindah ya kan. Makanya ketika dia pindah, lihat nih berita ini. Jordi menargetkan juara Liga Champions Asia loh. Kenapa kira-kira Jordi menargetkan itu? Karena dia merasa Johor ini overpower, kuat ya kan. Dan akhirnya apa? Ternyata Johor tidak sekuat itu. Memang dia OP ya di Liga Malaysia. Tapi ketika main di Asia ya dia masih hanya sekedar di fase grup ya. Ketika bertemu dengan klub Korea ya dan Jepang. Jadi akhirnya apa? Jordi sebenarnya salah memilih langkah ya. Karena dia Tapi memang kalau kita lihat Jordi kalau dimainkan sebagai starter, dia sering melakukan blunder. Itu terakhir kemarin waktu lawan Irak itu dia sampai dapat kartu merah itu. Jadi sebenarnya kalau misalkan nanti main lawan Arab Saudi atau Australia, khususnya di kualifikasi Piala Dunia round 3 ini, Justin Hubner atau Jay Itzes lah jangan pasang Jordi ini. Kalau sampai pasang Jordi ya mungkin dia ada sedikit penurunan performa, jadi jangan sampai pasang dia gitu. Lebih baik pasang Justin Hubner yang lagi gacor-gacornya juga, kemudian pasang Jay Itzes yang ya kita lihat dia sudah bermain di Serie A, liga teratasnya Italia, jadi ya dia lebih baik lah daripada Jordi Amat ini. Bukan berarti Jordi Amat tidak bagus-bagus begitu. Bagus, cuma dia sering melakukan blunder yang mengakibatkan ya kita fatal kalah Indonesia begitu. Padahal Justin Hubner absen, tetapi Coach Shin Tae-yong tampaknya tidak berencana memanggil Elkan Bagot untuk laga kualifikasi Piala Dunia menghadapi Arab Saudi dan juga Australia. Dan menurut gue kita tidak boleh menyalahkan antara pihak Elkan Bagot dan ST ini karena murni menurut gue ya ini non teknis. Bukan sesuai kebutuhan tim, nggak ada ngaruhnya. Karena Elkan Bagot toh terbukti main di Blackpool, udah gitu starter dan menang kok. Harusnya nggak ada masalah soal teknis. Jadi ini murni non teknis, murni masalah pada saat kita ingat pada saat lawan Guinea. Itu menurut gue yang menjadi problem dari kenapa Elkan Bagot ini nggak pernah dipanggil lagi. Nah, menurut gue kita harus fair melihat bahwa keputusan ini benar atau salah itu terlihat nanti dari hasil di 2 laga kualifikasi Piala Dunia. Kalau ST dengan pemain-pemain yang dipanggil itu mampu perform dengan baik, mampu menunjukkan bahwa mereka bisa bermain dengan baik tanpa Elkan Bagot, ya udah. Jadi keputusan ST benar. Tapi kalau ternyata Elkan Bagot ini dengan ketidakhadiran Elkan Bagot ini mempengaruhi secara permainan, jadi kita misalkan kebobolan bola udara terus tidak ada pemain yang bisa menyambut bola udara dari lemparan Arhan contoh, itu ya berarti keputusan ST ini salah dan mungkin dia harus sedikit mengalah ya demi kepentingan timnas. Sedikit menurunkan ego untuk kepentingan timnas karena itu penting juga ya, nggak boleh kita sama-sama keras ya, pelatih keras pemain keras yang nggak bakal ada ujungnya, harus ada salah satu yang melunak. Dan kita lihat aja nanti di 2 laga menghadapi Australia dan juga Arab Saudi apakah kehadiran Elkan Bagot ini sebenarnya dibutuhkan atau tidak. Nah, permasalahannya Elkan Bagot dengan ST ini mirip-mirip dengan ya kasusnya Erik ten Hag dengan Sancho gitu. Sampai-sampai kan Sancho dipinjamkan ke Borussia Dortmund itu. Tapi kembali lagi, akhirnya kan Jadon Sancho dipanggil kembali, kemudian ya dimainkan kemarin di pramusim kan. Waktu bermain di Community Shield juga dia bermain si Sancho ini begitu. Jadi kembali lagi dengan Elkan Bagot dan STY, saya pikir ya kalau sampai Elkan Bagot tidak dipanggil, sebenarnya ini kerugian buat timnas Indonesia karena sebenarnya kita butuh back yang berkualitas. Kalau kita lihat Jordi Amat ini dia bagus cuma sering melakukan blunder. Nah, sebenarnya Elkan Bagot ini bisa jadi opsi untuk mengisi kekosongan lini belakang kita khususnya di center back. Karena di sini nyaris kita hanya bisa punya 3. Ada Rizky Ridho, kemudian Jay Itzes dengan Justin Hubner, Rizky Ridho, 3 orang ini. Nah, kita butuh satu lagi seperti Elkan Bagot ini. Kita tahu dia duel udara itu dia sering menang, apalagi kalau 1 lawan 1, body juga bagus, lari juga bagus. Jadi saya pikir kalau sampai dia tidak dipanggil sama sekali nanti ini waktu di kualifikasi round 3 ini kerugian buat Indonesia. Jadi semoga permasalahannya dia dengan STY ini bisa cepat terselesaikan supaya dia bisa bermain untuk timnas ini karena ini asetnya timnas ini. Kalau sampai tidak bermain rugi kita ini karena kita nyaris hanya punya 3 center back di belakang yang ya sering bermain gitu. Kalau misalkan Rizky Ridho dengan Jay Itzes, otomatis Justin Hubner kan jadi cadangan kan. Nah, kalau hanya harap Justin Hubner, ya syukur-syukur kalau Justin Hubner tidak cedera. Kalau dia pun cedera,
kita mengharapkan dua saja, Rizky Ridho dengan Jitses. Jadi sebenarnya kita butuh tenaganya Elkan Bagot ini. Apalagi kita lawan negara-negara yang cukup kuat seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Hong Kong, Cina, Bahrain. Ini negara-negara yang level mereka tuh di atasnya kita gitu. Jadi kita butuh back yang juga sebenarnya punya kondisi fisik yang prima, lebih baik dari pemain-pemain yang ada sekarang. Sebenarnya begitu sih. Salam Pancasila. Tanggal 5 September ini akan dimulai pertandingan-pertandingan seru sepak bola babak ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia, di mana Indonesia berada satu grup di grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Langsung saja saya akan memberikan prediksi hasil pertandingan yang realistis, logis, dan melalui analisa IQ tinggi berdasarkan rekam jejak pertandingan-pertandingan yang pernah dilalui dan kualitas pemainnya. Ya, tanggal 5 ini September ya, Indonesia akan berhadapan dengan Arab Saudi, yang mana pertandingan akan dilaksanakan di Arab Saudi. Saya prediksi hasilnya Arab Saudi menang 4-0. Ya. Terserah sudah. Lalu pertandingan di kandang Indonesia, Arab Saudi juga menang 3-0. Ya. Kemudian melawan Jepang. Melawan Jepang di kandang Jepang, Jepang akan menang 3-0. Di kandang Indonesia, Jepang menang 1-0. Ya. Kemudian melawan Australia. Di kandang Australia, Australia kemungkinan akan menang 2-0. Dan di kandang Indonesia, Indonesia akan menahan imbang Australia, entah 0-0, entah 1-1. Ya. Kemudian melawan Bahrain. Walaupun Indonesia pernah kalah melawan Bahrain 10-0 di kandang Bahrain, tetapi kali ini Bahrain akan menang hanya 1 gol alias 1-0. Ya. Kemudian timnas Indonesia akan membalas kekalahan itu di kandang sendiri. Bahrain akan kalah dengan timnas Indonesia di kandang Indonesia 0-1. Ya, kemudian melawan Cina. Ya. Di kandang Cina, Indonesia akan berusaha mempertahankan harga diri. Maka kemungkinan besar di Cina hasilnya imbang alias draw, bisa 0-0, bisa 1-1 di kandang Cina. Di kandang Indonesia, Indonesia akan menang 1-0 melawan Cina. Ya. Nah, dari prediksi saya itu Indonesia akan mengumpulkan poin sebanyak 8, yaitu hasil dari draw di kandang melawan Australia, ya, menang di kandang melawan Bahrain. Jadi 4 ya, draw tadi 1, menang 3, jadi 4. Kemudian 4 poin dari Cina, hasil dari draw di kandang Cina dan menang di kandang Indonesia. Jadi total nilai maksimal 8. Ya, karena memang persiapan timnas ini saat ini di dalam pertandingan pertama yang sangat menentukan mental dan kualitas pertandingan berikutnya, Indonesia masih ompong. Ya, melawan Arab Saudi, Indonesia belum siap. Kiper kita belum punya kiper yang berkualitas. Hernando Ari sempat melakukan blunder-blunder yang mana itu adalah blunder ya kelas Tarkam aja nggak mungkin blunder kayak begitu gitu. Ya. Nah, mau kiper siapa lagi? Kalau masih dipakai Hernando lagi ya mentalnya Hernando ini sudah turun, sudah jatuh. Sementara Martin Paes belum siap karena masih sidang.
Ya, ini yang vital yang menjaga gawang atau gol lumbung golnya Indonesia aja kita nggak siap gitu. Ya, terus kita mau bermimpi terlalu tinggi. Nah, makanya saya memberitahu, jika prediksi saya itu meleset, artinya Indonesia ternyata lolos ke Piala Dunia, ya saya akan pensiun dari kritikus ke timnas Indonesia. Saya nggak akan mengkritik lagi. Ya, pensiun saya. Ya, begitu. Nah, kemudian di barisan pertahanan Sintayong terlalu ego ya, tidak mau memanggil Elkan Bagot. Sementara Justin Hubner kan absen. Lalu back mana lagi yang mau dipakai untuk menjaga pertahanan Indonesia, gitu ya. Mari kita buktikan prediksi saya. Mana prediksimu? Sebenarnya prediksi ya semua orang boleh prediksi lah. Sah-sah saja mau prediksi 10-0 ke 100-0 ke 200-0 ke terserah, itu sah-sah saja gitu. Yang namanya penikmat sepak bola pasti ada prediksi-prediksinya. Tapi kalau kita berbicara soal pemain, kan tadi Bapak Tua bilang Hernando Ari sering melakukan blunder. Oke, betul. Hernando Ari 2 kali waktu lawan Irak dia buat blunder juga, kemudian lawan Filipina hampir juga, dan terakhir kemarin waktu lawan Persebaya itu Persebaya, dia main di Persebaya lawan apa kemarin itu di Piala Presiden itu hampir juga melakukan blunder. Nah, tapi ada tapinya. Tidak semua pertandingan kiper itu tidak perform gitu. Ada pertandingan-pertandingan tertentu yang mungkin mentalnya sudah siap, jadi dia bisa perform gitu. Mungkin waktu lawan Irak dia perform, tapi ya 1 kali blunder tidak masalah. Kemudian waktu lawan Filipina itu kan kita menang, tapi ada sedikit kesalahan dari Hernando Ari. Memang betul. Tapi kembali lagi bahwa mental pemain Indonesia yang sekarang ini saya pikir bukan lagi mental tempe kayak dulu. Mereka ini siap perang, ayo perang, mau main, mau kalah, mau menang, tanding dulu gitu. Jadi kalau misalkan si Hernando Ari melakukan blunder di pertandingan sebelumnya, ini kan sudah beberapa bulan yang lalu, ini sudah berlalu. Jadi saya pikir kalau misalkan dia dipakai lagi dan si Martin Paes belum tersedia nanti untuk kualifikasi Piala Dunia round 3 ini, ya mau siapa lagi yang dipakai? Pasti Hernando Ari gitu. Walaupun dia tidak bagus-bagus amat, tapi ya kita tidak punya opsi lain selain Hernando Ari. Pasti akan pakai Hernando Ari. Dan kalau kita berbicara soal kesiapan, saya pikir Indonesia sudah sangat siap sekali untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia ronde 3 ini. Dan kalau soal pemain belakang, back, Justin Hubner mungkin tidak akan bermain karena absen ya. Kemudian Jordi Amat juga mungkin ya dia akan dipanggil atau seperti apa nanti teknisnya, nanti itu kan kita nih masih menduga-duga, masih menunggu juga ini. Kita punya dua, ada Rizky Ridho di Persija bagus, kemudian JITS di Venezia juga bagus. Jadi kita kalau untuk belakang sebenarnya kurang pemain cadangannya, tetapi kalau untuk starter 11-nya tidak kurang kita. Karena kita punya 2 back yang berkualitas. Jadi saya pikir jangan sampai kita pesimis lah dengan menyambut round 3 ini kualifikasi Piala Dunia. Jadi ya menurut saya kita harus optimis saja. Apapun hasilnya, kemudian lawan Arab Saudi, lawan Australia, Jepang, negara-negara kuat ini ya itulah pertandingan. Ada kalah, ada menang gitu. Tetapi yang penting tarung dulu, perang dulu ya. Saya kira begitu. Rumornya Ole, Mauro, ternyata yang muncul di media Dimas Derajat. Jadi ya, STI memanggil Dimas Derajat guys. Lu pada yang nanya, kok bisa sih klub ngumumin duluan dibandingin timnasnya? Jadi info pemanggilan Dimas ini itu tertulis di web resminya Persib Bandung. Jadi kurang lebih kayak PSSI itu udah ngasih surat panggilan ya ke Dimas Derajat melalui Persib. Ya mau gimana guys, lu pada kalau misalnya bilang Dimas Derajat itu kurang ya, striker yang B aja. Bahkan ya pemanggilan ini tuh dikomenin yang negatif rata-rata sama netizen ya. Dibilang Sintayong jelek dalam pemilihan striker lah. Terus ngeluh gitu, katanya pemain Bapung ngapain dipanggil. Pertanyaan, nah ini kan masih dipanggil. Tapi saya lihat
asistennya Sintayong, kemudian kemarin STY juga kan sempat memantau itu liga pertandingan antara Borneo kalau tidak salah kemarin itu. Ada Sintayong dengan asistennya lagi pantau. Jadi mungkin untuk mempersiapkan para pemain untuk menghadapi kualifikasi ronde ini, ya STY kan pasti akan memakai pemain-pemain Liga 1 yang ya mungkin secara teknis dilihat sama STY punya kualitas lah begitu. Jadi saya rasa STY ini tidak akan sembarang pilih pemain. Dengan mungkin dipanggilnya Dimas Derajat, mungkin ada salah satu tolak ukur yang dipakai sama STY untuk memanggil si Dimas Derajat ini, teman-teman. Nah ya kan, Sintayong tonton langsung Malut lawan Persebaya. Jadi dia nonton itu kan, dia nonton waktu Malut United lawan Persebaya. Artinya dia memantau juga nih pemain-pemain Liga 1 mana sih yang berkualitas, nanti dipanggil lah sama coach STY ini. Ingin meneruskan gaya Tom Haya, lihatlah aksi dari pemuda ini. Coba kita lihat. Kenapa jauh dari ekspektasi sih? Mau apa itu? Coba kita lihat komen. Pasti lucu-lucu komen ini. Tompel. Bukan Tom Haya tapi Tompel ini. Hei, kenapa kamu ketawa? Tom Haya, no. Tomcat, yes. Terserahlah netizen itu. Makanya jangan tiru-tiru pemain timnas. Akhirnya kan jadi lucu. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen Indonesia soal persepak bolaan kita. Jadi seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih banyak sudah nonton video sampai akhir. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.